Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Irma Desitasari dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah perlindungan konsumen. Tugas yang pertama yaitu deskriptif kasus perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu analisis kasus, dan yang ketiga yaitu solusi dari kasus tersebut. Baiklah, sebelum menuju ke tugas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjadikan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Baik, saya akan menuju ke tugas yang pertama, yaitu deskriptif tugas perlindungan konsumen. Saya mengambil kasus yang berjudul aduan di sektor perumahan yang merugikan konsumen. Di sini masyarakat banyak menghadapi masalah perlindungan konsumen di sektor perumahan. Kasus yang mereka alami antara lain status tanah, sertifikat pembangunan rumah tidak sesuai, dan hak konsumen atas kepemilikan rumah. Sebagai contoh, masih banyak terjadi pemasaran perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi, dan kurang jelasnya skema. Maka ini mengakibatkan hak konsumen atas status kepemilikan yang tidak jelas. Terkadang terjadi pembatalan pemesanan unit serta pelanggaran hak-hak lain, ujar Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Rizal E. Halim, yang diansir Kamis 25 bulan Juli 2020. BPKN mencatat jumlah pengaduan konsumen mencapai 2.695.000 kasus, di mana 2.260 kasus diantaranya sektor perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun atau apartemen. Grafik mendominasi kasusnya beda-beda, ada masalah legalitas hingga spesifikasi bangunan. Rizal mengungkapkan masalah sektor perumahan terbagi beberapa kategori, seperti legislatif, fisik, serah terima, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Pembiayaan lembaga keuangan, bank dan non-bank, dan penghimpunan pemilik dan penghuni status rumah susun atau P3 SRS. Kasus perumahan juga didominasi masalah pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai peran dalam pengaturan pembiayaan dan pengawasannya. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dedi S. Budisetyo, menyampaikan terdapat beberapa permasalahan sektor perumahan, di antaranya biaya awal atau down payment atau DP, dan administrasi. Banyak aduan mengenai pengembangan yang tidak membangun rumah sesuai aturannya, ujarnya Dedi S. Budisetyo. Selain itu, kata dia, pembangunan pemasaran sarana dan utilitas umum atau PSU yang tidak sesuai dengan perjanjian, pengembangan nakal yang tidak membangun sesuai perjanjian, hingga sertifikat hak kepemilikan yang tidak kunjung diserahkan bank penyalur ketika KPR telah lunas. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu analisis kasus. Analisis kasus perumahan di sini yaitu banyaknya masalah perlindungan konsumen di sektor perumahan. Ini akibatnya status tanah yang tidak sesuai, seperti sertifikat pembangunan rumah tidak sesuai, dan hak konsumen atas kepemilikan rumah. Maka mengakibatkan perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi, dan kurang jelasnya skema. Maka ini mengakibatkan hak konsumen atas status kepemilikannya yang tidak jelas. Tugas yang terakhir atau ketiga yaitu solusi atas
kasus ini. Maka solusi dari kasus ini sebaiknya konsumen lebih memperhatikan permasalahan tanah sebelum ditempati maupun dibeli. Maka dari itu, pembangunan rumah yang belum bersertifikat dan status tanah yang masih belum hak kepada konsumen atas kepemilikannya, maka rumah sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu. Apabila mengetahui adanya kasus yang tidak sesuai dengan prosedur, maka masih banyak kasus penjualan dalam sektor perumahan ini sebaiknya melapor kepada pihak yang berwajib seperti pihak pengadilan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Terima kasih atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.